Yo, sekali balik lagi sama gue Fauzan di konten Pozan. Jadi konten Pozan podcast Fauzan ini gue mau cerita nih. Ada yang mantap. Harusnya video ini gue upload tanggal 8 Juni. Kenapa tanggal 8 Juni? Ada yang tahu nggak? Nah, tanggal 8 Juni itu di tahun 2019 Ran manggung di acaranya teman-teman student Hamburg. Kebetulan saat itu gue dapat kesempatan jadi LO sekaligus gue juga nemenin mereka nyetir-nyetir kayak gitu loh guys. Pasti kalian semuanya pada tahu kan Ran, nggak ada yang tahu. Ran itu Rai Astanino. Nah, tapi di balik Rai Astanino ini ada juga nih om-om bapak-bapak yang menyukseskan, yoi om-om bapak-bapak yang menyukseskan Ran manggung di mana-mana gitu, supaya manggungnya itu berjalan dengan mantap. Salah satunya yang kebetulan gua kenal ya, karena mereka itu waktu itu yang gue inget nggak semua datang ke Jerman tuh. Cuman beberapa dari mereka yang pastinya Om Rai, Om Asta, Om Nino, yoi, Om-Om. Soalnya udah pada punya pasangan semua nih. Terus abis itu ada Om Joy yang selalu energi kan, yang iya yang paling mantap gini-gini, set 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 set. Kalau udah main bass tuh gue udah kayak pengen nyutin langsung kalau gue ngeband gitu. Nah terus abis itu ya pastinya ada Om Vino, manajernya Ran langsung, dan juga ada Om Coki sebagai road manager, dan pastinya ada satu lagi yang main drum, si kalem ganteng teh, Om Rio, mantap. Nah, pada pozan kali ini gue mau cerita nih, karena seperti yang gue bilang tadi, dapat kesempatan sebagai LO, berawal dari gue itu BTW student di Bremen. Bremen itu kayak 1 jam gitu dari Hamburg. Nah, tapi karena gue ada teman-teman di Hamburg juga, mereka nge-calling gue, hubungin, Zan, bisa nggak temenin Ran, sekalian nyupirin mereka gitu kan, selama mereka di Hamburg, di Jerman dan sekitarnya kayak gitu. Kata gue, oh ya bisa banget lah. Itu sebuah istilahnya, sebuah kesempatan, sebuah kehormatan. Gue bisa nemenin mereka kayak gitu kan. Di Indonesia belum tentu gue bisa kenal-kenal sama mereka. Malah sekarang di negara orang gue malah bisa lebih dekat sama mereka kan. Nah, di situ gue baru tahu di sisi lain di luar panggung mereka itu seperti apa gitu guys. Yang kalian lihat kan, wah ganteng-ganteng, mantep-mantep. Om Rai kalau udah nge-rap kan, yang paling gue inget tuh kalau udah lagu pandangan pertama. Summertime, this is summertime, dan, kayak gitulah. Pokoknya gue gak apal. Rapnya harus baca lirik dulu. Om Nino yang lagunya mantap, dan Om Asta yang main gitarnya kece banget kayak gitu kan. Nah, singkat cerita, gue akhirnya kayak H-2 H-3 itu gue udah sibuk tuh. Bantuin SOI, jemput Ran. Kebetulan waktu itu dibagi 2 kloter, dibagi 2 pesawat. Satu yang Rai Astanino datangnya ke Hamburg, eh, Om Rio, Om Coki, Om Vino, sama Om Joy itu datangnya ke Bremen guys. Nah kebetulan gue dari Bremen langsung, ya udah gue jemput mereka di Bremen kan. Setelah itu kita ketemu. Jadi Rai Astandino itu pesawatnya gelombang kedua, jadi datangnya sekitar 3-4 jam berikutnya. Akhirnya kita kayak nemuin mereka di airport Hamburg juga. Akhirnya kita sama-sama, dan abis itu kita lanjut jalan ke KJRI, ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Di sana kita ketemu teman-teman student juga, terus mereka disambut juga sama Pak Kongjen, yaitu Pak Bambang. Gitu guys. Nah, setelah itu kita makan bersama semuanya. Abis itu yang gue inget, kita jalan-jalan tuh ke kota. Foto-foto lah pastinya. Nggak sah kalau nggak foto-foto kan, jadi turis jalan-jalan. Karena waktu itu kebetulan mereka datang tuh H-1 apa H-2 manggung gitu. Nah, terus ya kita temenin foto-foto, lihat-lihat pada shopping-shopping gitu kan. Just tip BTW gitu. Nah, setelah itu ada cerita lucu nih. Singkat cerita, setelah jalan-jalan keliling Hamburg lah sana sini, malam-malam tuh gue kan bawa mobilnya KJRI kan. Nah, gue tuh mau nginep di KJRI, mau pulang gitu setelah nganterin mereka di hotel. Tahu-taunya mobilnya kekunci di basement hotel. Kebetulan hotel di Jerman itu kayak ada
banyak lah beberapa hotel yang kayak basementnya itu nggak kayak di Indonesia 24 jam terbuka segala macem dan ada resepsionisnya. Nah, enggak. Ada juga yang kayak tutup gitu sampai jam 10, di atas jam 10 mesti baru bisa keluar lagi di atas jam 3 pagi. Nah, kayak gitu kan. Wah, gue bingung banget. Gue juga karena gue niatnya cuman ngedrop doang, terus karena hujan gue masuk sebentar, malah kekunci kan. Ujung-ujungnya gue jadi ikut tidur juga sama mereka tuh sebentar, sempat 2 jam 3 jam, nggak lama. Karena awalnya tadi kita tuh mau jalan-jalan ke Reeperbahn. Reeperbahn itu kayak tempat pusat hiburan-hiburan gitulah di Hamburg. Kalau malam-malam tuh rame. Nah, karena nggak jadi, ya udah pada kecapean, hujan juga. Jadi gue ikut tiduran juga tuh sama mereka di kamarnya. Emang the best lah, baik-baik lah. Gue juga di situ sempat awkward sih, harus ngapain kayak gitu kan. Cuman untungnya mereka itu baik hati dan tidak sombong, yoi. Jadi ya udahlah, gue juga ngerasa nyaman kayak gitu pastinya. Malam-malam pada kelaparan kan beberapa orang. Oh, gue inget sama Om Vino waktu itu. Om Vino kelaparan. Gua, Om Vino sama Bagas cari doner. Kita keluar cari makan doner, makan-makan doner. Habis itu gua tuh keadaan udah nelpon si hotelnya itu, bisa nggak gue ngambil mobil malam-malam? Wah, masih nggak bisa juga. Ujung-ujungnya udah jam 1, ya udahlah. Gue tidur di lobi, coy. Bayangin gue tidur di lobi karena nunggu mobil aja buka. Pas jam 3 pagi pegawai hotelnya datang. Dikira gue gembel kali, yang kayak asal-asal tidur doang di lobi hotel. Gue bilang, ini mobil gue kekunci nih. Oh, akhirnya dibukain. Ujung-ujungnya gue ke KJRI kan jam 3 pagi tuh. Dan nyampe KJRI dibukain, alhamdulillah. Ya udah, habis itu gue tidur di KJRI. Nah, hari esoknya, ya biasa, jalan-jalan lagi, shopping-shopping. Nah, di saat jalan-jalan shopping-shopping tuh, gue baru tahu nih sifat mereka masing-masing. Ya, nggak spesifik lah, beberapa yang gue ingat doang kayak gitu kan. Kayak contohnya eh Om Rai. Om Rai itu orangnya kayak san school, anak itu chill banget gitu kan. Nah, kalau kalau Om Nino ini, Om Rio biasa, jangan minjem korek, minjem korek. Nah, itu kan. Minjem korek itu apa? Tahu kan kalian maksudnya? Ya barangkali ada yang ulang tahun kan mau tiup lilin kayak gitu kan. Nah, kalau Om Asta ini orang itu diem-diem aja nih, cuman kayak jiwa bisnisnya tinggi. Soalnya waktu itu gue nemenin juga ke sebuah toko karena ada just tip bisnis-bisnis kayak gitu. Mantap nih. Nah, pastinya juga waktu itu ada Om Vino, ada Om Joy. Nah, Om Joy ini di sini sibuk nih. Yang gue lihat nih, gue nggak tahu ya. Selain main bass, dia juga kayak konten kreatornya Ran. Karena dia bawa kamera terus, foto-foto, video-video. Tapi nih, sampai saat ini kok belum ada video vlognya Ran pas tur ke Hamburg kayak gitu kan. Gua tungguin, gua cek terus di YouTube ya, nggak ada kok. Yang Sydney sama Jepang ada, yang Hamburg nggak ada kan. Siapa tahu gue juga masuk YouTube-nya Ran. Yoi, kalau nonton Om ditunggu ya. Nah, terus abis itu ya singkat cerita kita jalan-jalan, makan-makan sama-sama. Terus besoknya itu pas lah pada hari H mereka manggung. Ya, nggak nyangka banget cuy, sampai full semua kursi, bahkan banyak lah, gue tahu ada yang nyelip-nyelip tanpa tiket juga, ya orang Indonesia, begitulah. Banyak juga saking ramenya, sampai pecah lah acaranya. Yang gue lihat tuh kalau udah mereka manggung, nih ya, kayak contohnya gue liatin video nih. Gue baru lihat secara live kalau mereka udah gila-gilaan koreografernya. Apalagi kalau dia, iya, 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 Om Joy deh kan. Paling berasa, paling mantap kalau udah main bass, iya, iya, iya. Terus udah loncat-loncatan, gila. Kayak nggak ada habis ya energinya. Mereka tetap stamina-nya mantap, tetap nyanyinya juga oke. Di balik itu semua, ada Om Coki yang riweh sana sini nih sama soundman. Karena Om Coki itu yang gue tahu sebagai road manager itu dia juga bertanggung jawab atas yang menjalankan musik-musik lah gitu. Kayak kan waktu itu nggak full tim tuh, pasti udah ada kayak recording musik si apa, si apa, si apa gitu kan. Nah, Om Coki ini istilahnya kayak musik engineer lah, yang kayak ngontrol semua gimana musiknya udah oke kedengarannya,
segala macam yang ngetes ini itu. Nah, gue lihat emang Om Coki ini mantap banget nih. Energinya kuat banget, bolak-balik coy dari depan ke belakang, belakang ke depan gue liatin. Yang paling chill sih Om Vino, Om Vino mah. Iya, cakep Jan, cakep. Iya. Oh ini gini sih Jan. Iya di belakang kan Sans, Om Vino. Ya itulah kerja manajer. Nah setelah acaranya beres, waktu itu gue sempat 1 hari istirahat dulu karena mereka yang gue inget masih 3 apa 2 hari setelah itu baru mereka pulang ke Indo. Ada juga yang jalan-jalan ke Swiss tuh. Kalau nggak salah, Rai sama Asta, eh Nino sama Asta, Rai tetap di Jerman. Terus abis itu di hari terakhir, pas mereka mau pulang, jadi mereka tuh pulang semua lewat airport Bremen guys. Nah pas di airport Bremen ini ketemu lagi, tapi sebelum ke airport Bremen, mereka sempat makan di restoran Afrikanya. Ada di Bremen, yang sambelnya pedes mantap. Kalau mereka inget nih kalau nonton, pasti inget lah sambal termantap kayaknya. Setelah mereka hampir seminggu di Jerman nggak dapat yang pedes-pedes. Kayaknya pasti pada mules-mules tuh kan. Makan di Afrika. Habis itu kita sempat juga nongkrong kafe di daerah Virtel. Virtel tuh kayak beragaknya Bremen. Yo, di situ. Ini gue masih ada nih footage story-nya waktu itu. Setelah itu baru kita ngumpul semua di Flughafen di airport Bremen. Habis itu mereka pulang guys. Ya, jadi banyak pelajaran lah yang gue ambil, banyak pengalaman juga, kenal dengan orang-orang ternama di musik Indonesia, di industri musik Indonesia ya. Ternyata sampai saat ini pun mereka asik-asik gitu. Kayak masih komenan, masih chat juga, bahkan ada bisnis-bisnis just tip. Oh, bisnis-bisnis mantap. Ini nih yang gue suka. Jadi kita nggak cuman kenal selewat atau kenal saat ada event aja, tapi setelah itu pun kita tetap menjalin silaturahmi dengan baik. Ya udah, mungkin terima kasih untuk cerita-cerita bersama Ran, 1 tahun bersama Ran ini, dan gimana mereka di balik manggungnya mereka. Bagi kalian yang suka video gua, jangan lupa klik tombol like, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, dan juga tulis di kolom komentar kalau ada yang mau dikomentarin atau nggak mau hujat. Oh ya BTW, video ini bakal keluar nggak cuma di YouTube. Sekarang gua beberapa video yang di YouTube juga akan gua upload di Spotify. Nah, yang di Spotify jangan lupa follow. Pasti gua upload 1 kali seminggu lah, pasti minimal ada di Spotify itu. Dan pastinya minimal 2-3 kali lah di YouTube. Nah, bagi kalian makanya jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng. Terima kasih udah diberi kesempatan kenal sama teman-teman di RAN ini semuanya. Semoga pada nonton ya teman-teman di RAN. Kalau habis kenalan sama orang tuh istilahnya nice to meet you. Yo, nice to meet you teman-teman RAN. Ya udah sampai di sini. Bye bye, cus.